Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Khairul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita 77 cabang iman, yang pada pagi hari ini kita akan lanjut ke cabang iman yang ketiga, yang mana ini masih termasuk pada cabang yang pokok, yang usul, yakni beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas iman kepada Allah, iman kepada Rasul ya. Sekarang kita masuk kepada iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan orang-orang beriman, demikian orang beriman semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, dan wa rusulihi, dan para rasulnya. Disebutkan dalam hadis dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu tentang pertanyaan malaikat Jibril tentang makna iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu iman? Lalu Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah ketika ditanya tentang apa itu iman, maka yang disebut oleh Rasulullah, iman itu adalah rukun iman yang 6 itu ya. Rukun iman yang 6. Karena ini adalah pokok inti dari keimanan. Iman kepada Allah adalah posisi puncak dari keimanan. Karena ketika mengimani Allah, maka otomatis akan beriman kepada semua informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat. Iman pada Allah adalah termasuk perkara gaib. Iman kepada Allah, mengimani Allah yang tidak nampak secara kasat mata, namun secara dalil, bukti Allah ini ada, bisa dibuktikan bahwa Allah ini ada. Cara logika juga bisa. Adanya sesuatu yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Itu secara logika. Dalilnya banyak dalam Al-Quran ya, dijelaskan. Kemudian iman kepada malaikat. Malaikat juga termasuk perkara gaib. Gaib ya. Tidak nampak secara mata, secara kasat mata. Hanya saja informasi bahwa malaikat ini ada valid dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini sudah dibuktikan kebenarannya, bahwa semua informasi yang disampaikan Al-Quran tidak salah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, dan seterusnya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa makna iman kepada para malaikat? Ya. Di sini dijelaskan bahwa iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai makhluk. Allah punya berbagai makhluk. Allah Khalik, selain Allah namanya makhluk. Ya, cuma dua itu aja. Allah pencipta, selain Allah namanya ciptaan. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan sifat ketuhanan, Allah langsung memberikan batas yang jelas.
siapa yang layak dijadikan Tuhan plus sifat yang harus dimiliki. Ya, paham ya? Ini tegasnya, jelasnya Al-Quran kalau menjelaskan sifat Allah sebagai Tuhan. Allah layak dijadikan Tuhan. Kenapa? Allah tidak pernah punya sifat-sifat kemakhlukan. Sampai pada bahasan malaikat saja, malaikat ini tetap makhluk ya. Karena makhluk tidak akan pernah sama dengan Khalik. Pencipta tidak akan pernah sama dengan penciptaannya atau sebaliknya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadhakkarun," dalam surah An-Nahl. Ya. Begitu ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah yang paling mudah kita baca itu surah Al-Ikhlas. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalimat yang sangat tegas bahwa Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk. Makhluk juga tidak akan pernah sama dengan Khalik. Makanya menyamakan makhluk dengan Allah itu kesalahan besar. Baik, kita lanjut. Mengimani malaikat sepenuh hati, ya, bahwasanya Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, menciptakan makhluk yang bernama malaikat, yang mana malaikat ini memiliki keistimewaan, keunggulan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Mereka malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ini malaikat. Jadi Allah menciptakan makhluk namanya malaikat ini dengan spesifikasi seperti ini. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah apa itu? At-Tahrim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilabun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakarnya api neraka ini adalah batu dan manusia. Penjaganya malaikat yang keras bengis, yang tak pernah mendurhakai Allah, patuh kepada Allah, ya, dan senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifat malaikat. Jadi malaikat ini diciptakan dengan spesifikasi seperti itu. Dikongkon jaga matahari misalkan, ya, disuruh jaga bumi atau menjaga gunung, menjaga apa? Taat kepada Allah. Menjaga manusia tadi saya bacakan dalam sholat subuh, ya. Dalam sholat subuh gimana? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid itu bukan nama malaikat, itu nama atau sifat dari malaikat yang raqib, atid, dekat, mencatat, ya, gitu. Tapi kemudian dipopulerkan malaikat raqib, atid, ya. Mungkin karena nggak ada namanya disebut malaikat raqib, atid. Sebenarnya bukan nama malaikat. Ada namanya malaikat itu kiraman katibin. Ya, gitu. Kalau yang yang lebih spesifik kiraman katibin.
mereka yang mencatat, ada malaikat hafadhah dan seterusnya. Tidak disebut namanya ya karena memang tidak ada namanya, tidak disebut namanya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadis. Seandainya ada namanya, ya, ada namanya ya kita pasti sebut. Ya. Mungkin untuk memudahkan saja malaikat ini disebut malaikat raqib atid, gitu, yang mencatat amal gitu. Kalau itu bukan nama malaikat. Wallahu a'lam. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, sifat malaikat tadi ada la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita beriman Allah menciptakan makhluk spesial seperti ini ya. Kalau malaikat itu senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, itu malaikat ya. Sebaliknya Allah menciptakan makhluk yang berkebalikan dengan malaikat. Apa itu? Syaitan. Nah, kita juga percaya Allah menciptakan makhluk namanya syaitan ya. Iblis ya, yang diciptakan dari mimmarijin minnar atau jin ya, bangsa jin. Nah, kalau syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis ini bapaknya ini apa namanya? Jenderalnya ya. Nah, syaitan atau iblis ini kebalikannya. Senantiasa berbuat jahat, tidak pernah baik ya. Senantiasa berbuat jahat, tidak pernah baik. Kalau manusia gimana? Hah? Ya, gabungan ya. Kalau manusia ini ada kalanya berbuat baik, ya, taat kepada Allah ya. Ya, semoga kita senantiasa yang berbuat baik. Tapi ada kalanya berbuat jahat. Kalau malaikat itu senantiasa baik, tidak pernah berbuat jahat, ya, itu malaikat. Nah, alhamdulillah kita nggak ada yang jadi malaikat ya gitu ya. Baik terus ya, taat terus, pasti ada salahnya. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi bedanya dengan syaitan atau iblis, manusia itu kalau salah ngapain? Taubat, istighfar. Nah ini. Jadi Allah memaklumi kalau kita ini bukan malaikat dan diberi kesempatan untuk taubat. Nah, itu bedanya di situ. Baik, masyaallah. Nah, adapun penjelasan tentang asal usul kata malaikat ini, ada para ulama menjelaskan malaikat itu jamak dari kata malak ya. Ada yang mengatakan bahwa malaik dan sebagainya. Tidak masalah. Yang jelas adalah malaikat ini punya karakter terbebas dari nafsu. Terbebas dari nafsu. Artinya dia senantiasa tunduk kepada Allah, bebas dari kesesatan nafsu hewani. Tidak pernah ada keinginan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan yang lain, malaikat ini diberikan kemampuan berubah bentuk ya, berubah bentuk. Dan sejauh dari sifat membangkang atau durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang berubah bentuk dalam hadis Jibril ya, bagaimana malaikat Jibril dalam hadis Jibril tentang iman itu, malaikat Jibril gimana? Berubah bentuk jadi seorang laki-laki ya, laki-laki yang tidak dikenal. Kemudian jumlah mereka banyak. Banyak. Ya, kita baca dalam soal Mudaththir ya, itu jumlah malaikat menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Kemudian mereka juga diberi tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah meninggalkan tugasnya. Nah, di antaranya ada yang menjadi penyambung antara Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya penyampai risalah atau penyampai wahyu, menyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian sebagian tugas mereka adalah meniupkan angin ya, meniup angin. Ada yang meniup trompet ya. Wa nufikha fis-sur yauma yunfakhu fis-suri
Ya, itu kalau yang bertugas meniup trompet itu malaikat Israfil ya. Israfil. Ada yang memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Haqqah ya. Wa yahmilu fawqahum arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ya, seterusnya. Jadi yang memikul arsy-nya Allah ini ada 8. Nah, 8 ini apa? 8 malaikat. Ini dijelaskan para ulama di dalam tafsir itu 8 kelompok malaikat. Setiap kelompoknya itu ada sekian banyak malaikat. Ya. Ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk malaikat dan seterusnya. Ya, di dalam riwayat itu satu malaikat ini mungkin ada yang membayangkan malaikat kaya opo gedene Ustaz, seperti apa? Lalu Rasulullah dalam sirah nabawiyah ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, ya mungkin kita bisa bayangkan bagaimana manusia biasa tidak pernah lihat malaikat lalu ditunjukkan malaikat dengan wajah aslinya, ya apa enggak gemeteran gitu ya. Rasulullah menceritakan bahwa beliau melihat malaikat Jibril dengan wajah aslinya itu pada saat ketika berada di gua Hira, ya. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kali yang kedua beliau melihat Jibril ini di ufuk. Di ufuk ini artinya bentangan langit dari ujung timur sampai ujung barat itu ufuk, ya. Paham ya? Dan beliau Rasulullah melihat Jibril ini ada di ufuk ini. Waktu itu Rasulullah SAW bingung karena turun wahyu pertama lalu jeda, tidak turun wahyu setelah itu. Rasulullah itu bingung, saya ini apa benar dipilih Allah atau seperti apa? Ya, bingung Rasulullah. Rasulullah bingung. Lalu Jibril datang dengan penampakan yang luar biasa. Dalam riwayat juga dikatakan bahwa malaikat ini saking besarnya antara telinga dengan pundaknya ini, ya, seandainya dilalui, ya, kita menempuh perjalanan itu butuh 40 tahun atau 40.000 tahun, ya. Jadi manusia kalau jalan dari telinga ke pundaknya malaikat ini itu butuh perjalanan sekian lamanya itu, ya. Jadi belum selesai melewati pundaknya malaikat aja sudah mati tengah jalannya, ya Fit ya. saking gedenya malaikat, ya. Ustaz, kenapa malaikat kok nggak ditampakkan saja? Ya beda dimensi, beda alam. Kok ditampakkan ya, Hafid nggak iso nunggu. Malaikat sudah di ngefling soft masjid kita ini. Saat durunge Hafid teko wis malaikat terus padha lungguh kabeh, ya kan? Maaf, masjid sudah penuh diisi oleh jamaah malaikat. Gitu. Terus sholatnya di halaman situ. Itu pun penuh mbek malaikat, ya. Beda dimensi, ya, beda dimensi. Makanya kita meyakini, ya, ini adalah informasi yang valid dari Allah bahwa Allah menciptakan malaikat seperti tadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, informasi tentang malaikat yang sedemikian rupa tadi dengan berbagai tugas, ada yang memikul arsy, ada yang meniup angin, ada yang menurunkan hujan, ada yang bertugas mencabut nyawa, ya. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin, ya. Malaikat yang mencabut nyawa orang-orang baik, ya. Kemudian ada yang dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala informasikan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang khusus dijelaskan secara khusus, ada yang rinci, ya, jelentreng bahasa Jawa, rinci. Nah, kita kembalikan kepada kehidupan kita hari ini. Iman itu, kita belajar iman ini untuk diamalkan, diaplikasikan. Apa buah keimanan kepada malaikat? Ya. Apa buahnya? Buahnya adalah menjadikan kita merasa senantiasa diawasi oleh
Allah. Ada makhluk Allah yang juga ditugasi untuk mencatat, ya, mencatat kita, mengawasi kita, bahkan menjaga kita. Di dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan fadilah ayat kursi, ya. Barang siapa yang baca ayat kursi pagi hari, ya kan, maka dijaga oleh Allah sampai sore hari, dan sebaliknya, baca sore hari dijaga sampai pagi. Makanya jangan lali baca ayat kursi. Ini ada sebuah kisah, Bapak sekalian. Ada sebuah kisah, ada seorang wanita muslimah hidup di negara barat, ya, di negara Eropa. Dia ini setiap mau keluar rumah, ya, selain baca Bismillahirrahmanirrahim, nah, ini juga Bismillahirrahmanirrahim, ini juga ada hadisnya, riwayatnya sahih. Barang siapa yang keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ini Allah jaga, ya, Allah jaga. Dia keluar rumah. Di Eropa itu kejahatan yang banyak, ya, kejahatan banyak, apalagi terhadap kaum wanita. Dia ini keluar rumah baca ayat kursi. Setelah itu dia melewati sebuah jalan sepi, ya. Di situ tuh ada laki-laki 2 orang atau berapa gitu. Ini sudah khawatir, wanita ini sudah khawatir. Dia muslimah, khawatir nanti diganggu. Dia baca ayat kursi itu, ya, dia tenangkan hatinya, bismillah, dia jalan terus. Lah mau gimana? Kalau jalan itu satu-satunya harus dilewati, ya, untuk sampai ke tempat kerjanya. Ngelewati 2 orang ini atau beberapa orang ini, itu orang Eropa gede-gede, ya, kok kayak Hafid nah, gede juga, ya, besar. Baik, singkat cerita, melewati orang-orang ini orang jahat ini. Dilewati itu ternyata orang-orang jahat ini nggak berani lihat. Mereka tunduk, tambah dekat malah tambah nunduk, seperti ada yang ditakuti. Terus begitu. Akhirnya lewat, alhamdulillah. Wanita ini heran, ya, saya kok nggak diganggu, alhamdulillah. Mungkin Allah jaga. Setelah itu kerja, malam harinya itu nyetel TV, ya, liputan 6, gitu, ya, liputan 6. Ada kejadian, langsung breaking news. Kejadian kejahatan, seorang wanita dilecehkan di gang, duduk gang Melati, ya. Gang Melati aman, ya, alhamdulillah, ya. Di gang 9, nggak tahu apa. Ternyata, ya, itu langsung mungkin polisinya langsung bergerak cepat, langsung diringkus ini orang-orangnya, dijebloskan ke penjara. Di situ di gambarnya itu di-shoot wajah-wajahnya orang yang berbuat jahat ini. Kaget, loh, ini kan orang yang tadi nunggu saya di jalan itu. Karena merasa heran, wanita ini pun datang ke polsek setempat, ya, datang dan langsung ingin bertanya kepada mereka. Tanya, Pak, jenengan tahu saya? Oh iya tahu, Mbak. Lihat saya tadi pagi. Oh iya tahu, Mbak. Saya lihat jenengan. Loh, sampean kok enggak ganggu saya? Kenapa? Kok malah ganggu orang lain? Loh, gimana mau ganggu jenengan? Lawang jenengan itu dikawal orang gede-gede. Ya, saya nggak lihat ada orang ngawal saya, tapi saya lihat jenengan itu dikawal orang gede-gede. Jalan. Berarti benar nih, Allah menjaga saya dengan bacaan ayat kursi. Kisah yang lain juga begitu, bahwa malaikat ini ditugaskan untuk menjaga orang-orang soleh, ya. Ahlul Quran itu dijaga oleh malaikat. Setiap huruf yang kita baca ini dijaga oleh malaikat. Mungkin kisahnya mungkin sudah populer bagi yang sudah dengar ceritanya. Ada orang yang dibegal, ya kan? Ada orang dibegal. Wah, ini begalnya jahat ini. Jadi nggak ada ceritanya di zaman itu dibegal selamat, pasti dibunuh. Karena sudah ini orang yang dibegal sepertinya sudah yakin nih, saya mungkin dibunuh setelah ini. Terus bilang sama begalnya, Pak Begal, hati-hati Pak Begal.
Pak Begal, izinkan saya ini sholat 2 rakaat. Terserah setelah itu mau dibunuh tidak apa-apa. Diizinkan sama begalnya ini sholat 2 rakaat. Kemudian ketika sholat itu baca ayat. Ini juga di dalam surah An-Nahl seingat saya. Ya, di dalam Quran itu ayatnya yang dibaca itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman yujibul muttarra idza da'a. Ya. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang tertindas ketika dia berdoa kepada Allah? Ya, silakan cari ayatnya ya. Itu di surah An-Nahl apa An-Naml ya, seingat saya. Itu dia baca ayat ini, intinya dia memohon pertolongan kepada Allah. Siapakah yang akan menjawab permohonan orang yang meminta kepada Allah? Ya pasti Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Selesai sholat 2 rakaat, tak lama setelah itu anakku sekalian, tiba-tiba nih muncul penunggang kuda yang sangat cepat melesat, kutubuk, celup, lempar tombak. Orang yang tadi begal pas di depannya orang yang sholat ini langsung terjengkang, jatuh, tertancap tombak, mati dia seketika. Kaget dia. Ya, ini siapa ini? Ini ada orang nggak dikenal ya. Ini bukan Zorro ya, Ini orang nggak dikenal naik kuda langsung menancapkan tombak kepada si begal ini, penjahat ini. Nah, terjadilah dialog, bertanyalah orang ini karena saking masih kaget ya. Anda ini siapa? Dari mana? Gitu. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Aku adalah malaikat yang menjaga ayat yang kau baca. Subhanallah ya. Itu cuma baru satu ayat ya. Tapi harus yakin mantap ya, Allah menjaga. Ini ikhwan rahimakumullah sekalian rahmat Allah. Di zaman modern ini harusnya seperti itu. Harusnya orang tambah modern itu harusnya tambah mudah memahami ayat-ayat Allah, apalagi berkaitan dengan perkara gaib. Ya. Kebenaran kevalitan Al-Quran itu sudah nggak diragukan lagi. Dulu orang sudah ditantang untuk membuat semacam Quran, nggak ada yang bisa. Kemudian isi Quran itu nggak ada yang bertentangan dengan fakta dan realita. Adapun yang belum terungkap itu tugas kita hari ini untuk mengungkap. Seandainya belum terungkap, maka kita imani kebenarannya. 1, 2, 3 sudah terungkap, 4 terungkap, 5 terungkap, 6, 7, 8, 9 terungkap, tinggal 1 belum terungkap. Maka kesimpulannya gimana? Ya sudah, saya percaya lawang 9 fakta sudah terungkap kok semuanya, tinggal 1 mosok gak percaya. Allahumma innallaha la yukhliful mi'ad ya. Apalagi berkaitan dengan malaikat ya. Malaikat ini perkara gaib yang wajib kita yakini dan menjadi pondasi dari keimanan. Dengan penjelasan seperti tadi, malaikat ini seperti ini, diciptakan dari cahaya, tugasnya macam-macam, tidak pernah durhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat, tunduk, berbuat baik, tidak pernah maksiat ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengundang sebanyak-banyaknya malaikat dalam kehidupan dan keseharian kita. Ya apa caranya? Pakai donga, banyak doa, berbuat baik. Malaikat juga terganggu loh, Mas Andra. Ya. Di dalam riwayat dikatakan malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya malaikat. Dengan apa? Ya dengan kemaksiatan, hal-hal yang melanggar aturan Allah. Kemudian termasuk bau-bauan. Dalam sebuah hadis dikatakan jangan mendekati sholat orang yang habis makan sesuatu yang bau, habis makan pete barangkali ya, makan bawang apa itu? Bawang putih atau bawang merah. Lalu dia pergi ke masjid. Dianjurkan apa? Untuk bersiwak dulu atau membersihkan ya, atau menghilangkan baunya. Malaikat juga senang dengan hal-hal yang baik ya. Disukai, apapun yang dicintai disukai oleh Allah, disukai oleh malaikat. Ya, mungkin anak-anak pakai parfum ya, parfum yang menghilangkan bau badan ya. Mau sholat pakai parfum ya. Itu disunahkan oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah. Bersiwak ya, dan sebagainya. Jadi malaikat ini bisa terganggu sebagaimana terganggunya manusia ya. Allahu a'lam bishawab.
ini yang bisa kami sampaikan. Semoga keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikatnya, ini cabang imannya ketiga ini semakin menambah, mengokohkan, meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada para malaikat. Oke, itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Ada pertanyaan? Hafid? Iya. Hafid ada pertanyaan ya? Saya yang tanya Hafid ya. Ya. Malaikat yang bertugas untuk mencatat amal namanya malaikat apa? Tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Ada nama? Sifat. Sifat. Raqibun atidun. Ya. Secara khusus namanya ada. Maksudnya ayatnya ada. Apa? Kiraman. Kiraman katibin. Iya, kiraman katibin. Kalau malaikat-malaikat penjaga itu namanya apa? Hafid. Hafadzah ya, hafadzah, malaikat yang menjaga. Ya, seperti itu. Ya memang ada beberapa yang disampaikan oleh Allah namanya ya, Jibril, Mikail ya dalam Quran ya, kemudian Israfil ya, terus Mungkar Nakir itu dalam hadis ya. Ridwan ya, Malik ya, Malik dalam Quran ada ya, dalam surah Az-Zukhruf ya Malik, itu sampai orang yang masuk neraka itu sampai apa ya, sampai bilang kepada malaikat Malik, ya Malik segera selesaikan urusan kami ini. Loh, malaikat Malik dikongkon ngono ya kan. Itu saking stresnya ya orang di neraka itu sampai malaikat Malik disuruh-suruh gitu ya. Malaikat Malik, apa kok nyuruh-nyuruh aku? Ya. Malaikat Malik. Apalagi malaikat Malik, malaikat Ridwan ya ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kita yakin bahwa malaikat ini bertugas 24 jam ya. Ada yang nunggui kita waktu sholat subuh, nanti laporan sama Allah ya. Nanti waktu asar juga mereka laporan kepada Allah. Ada malaikat yang bertugas mendoakan orang yang rajin sedekah dan seterusnya. Itu semuanya kita yakini dan kita imani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.